Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah, wabil khusus para pemirsa Mandi Magarut, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada tabi'in atba'in, para sahabatnya, tabi'in, atba'it tabi'in, hingga kepada seluruh umatnya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tema atau yang akan disampaikan pada kesempatan ini bahwa saum itu membangun dimensi individu dan dimensi sosial. Pada dimensi individu sudah disampaikan juga oleh para pemateri sebelumnya. Bulan Ramadan itu bulan tazkiyah. Maksudnya bulan tazkiyatun nafsi, yaitu bulan pensucian jiwa, pensucian diri. Pensucian jiwa dari apanya? Dari segala penyakitnya, yaitu penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan penyakit qalbu. Semisal ria, hubbur riyasah, menyukai kepemimpinan, hubbul jah, menyukai kedudukan, dengan tanpa niat yang lillahi ta'ala. Dalam tazkiyatun nafsi itu menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dalam bab Ajaibil Qulub, bahwa metode yang pas gitu ya, metode yang paling efektif untuk mensucikan jiwa itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama disebut dengan mujahadah, yang kedua disebut dengan riyadhah. Mujahadah artinya berjuang melawan kehendak hawa nafsu, dan riyadhah artinya melatih. Dan dari sekian penjelasan yang diuraikan oleh Imam Ghazali, yang paling efektif itu untuk mujahadah dan riyadhah adalah dengan mengosongkan perut, yaitu dengan mengendalikan perut kita dari segala syahwatnya. Sebab manusia itu banyak yang celaka karena masalah syahwat perut, karena lapar. Apabila perutnya lapar, cenderung manusia itu liar. Karena di dalam diri manusia itu terdapat sifat-sifat hayawaniyah, terdapat sifat-sifat hewani. Dan hewan ketika lapar cenderung buas, cenderung jahat. Dengan adanya saum itu akan memberikan riyadhah, memberikan latihan kepada jiwa kita, sekaligus di sana ada mujahadah agar seseorang mampu membersihkan atau mensucikan jiwanya. Itulah sebabnya di antara
faktor kebahagiaan itu adalah orang yang mampu mensucikan dirinya. Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syams ya, memang telah menciptakan jiwa itu, telah menciptakan diri itu. Yang dalam diri itu ada sifat, ada jiwa gitu ya. Ada yang terkandung di dalamnya berupa jiwa atau nafsu. Sebetulnya nafsu itu tidak bersalah karena dia adalah zat, tapi sifat dari nafsu itu, sifat dari nafsu sebetulnya yang merusak manusia. Itu yang dimaksud dalam ayat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi nafsu ammaroh itu ya. Nah, yang dimaksud tazkiyatun nafsi itu bukan berarti membunuh jiwa kita, tapi mengubah jiwa kita dari ammaroh menuju ke mutmainnah. Garis besarnya 3 kalau dalam Al-Quran. Nafsu itu ada ammaroh, ada lawamah, ada mutmainnah. Itu semua berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun para ulama nanti ada yang sampai membagi 12 jenis nafsu. Sampai ada nafsu radiyah, mardiyah dan sebagainya. Nah, kembali dalam Asy-Syams itu Allah berfirman wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa yang diciptakan Allah dalam penyempurnaan jiwa tersebut. Sawwaha, jadi sawwa itu dan yang menyempurnakan nafsu tersebut. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu menurut sahabat Ibnu Abbas yang dimaksud fa alhamaha fujuraha wa taqwaha artinya bayyanallahu syarra wal khaira. Jadi Allah menjelaskan baiknya dan buruknya. Artinya ketika Allah menciptakan nafsu dengan segala bentuk penyempurnaannya, Allah juga menjelaskan bagaimana baiknya dan buruknya. Kesananya qad aflaha man zakkaha, maka sungguh bahagia orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, sungguh tidak beruntung, sungguh menyesal orang yang mengotorinya. Artinya ketika seseorang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, sudah menjadikan hawa nafsunya itu tunduk kepada akalnya, tunduk kepada qalbunya, maka manusia tersebut adalah manusia beruntung. Kalau dalam pendidikan ada yang disebut pendidikan karakter, yaitu penanaman nilai-nilai karakter. Sebetulnya nilai-nilai karakter itu lebih banyak berkaitan dengan masalah akhlak ini, dengan masalah pembersihan hawa nafsu, pembersihan jiwa kita sendiri, agar bisa dikendalikan, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Maka itu dimensi individu. Kalau seseorang sudah mampu mengalahkan hawa nafsunya, tidak menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka dia akan diberikan surga ma'wa oleh Allah Ta'ala. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Dalam Al-Quran Allah telah memberikan pertanyaan untuk difikirkan. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya? Nah, kesananya apabila seseorang sudah mampu mencegah diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Dalam dimensi sosial, ketika seseorang saum itu merasakan lapar,
seseorang saum merasakan penderitaan, secara tidak langsung akan memunculkan sikap empati kepada mereka yang kelaparan. Jadi sebenarnya bukan masalah saum itu belajar menjadi orang miskin, atau yang namanya saum itu menjadikan diri kita itu memiskinkan diri, bukan. Tetapi sebetulnya dimensi yang tadi yang paling penting yang awal. Tetapi ketika kita banyak merasakan lapar, kita bisa juga merasakan bagaimana orang-orang yang kelaparan, bagaimana orang-orang yang menderita karena perutnya lapar. Selain itu akan tumbuh jiwa sosial, jiwa ingin menyayangi mereka yang kekurangan, karena merasakan bahwa seperti itulah lapar tersebut. Itulah sebabnya di dalam syariat kita penyempurna saum adalah zakat fitrah. Penyempurna saum adalah zakat fitrah. Dengan zakat fitrah disebutkan di sana tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Jadi mensucikan orang yang berpuasa dan memberi makan orang yang miskin. Di situ ada dimensi sosial. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita bangun dimensi individu kita yang baik, dimensi sosial kita yang baik, terutama dalam mewujudkan kefitrian kita, kesucian kita dalam hal nafsu kita menjadi lebih bersih, lebih baik lagi, dan dalam dimensi sosial lebih baik lagi, terutama dengan adanya syariat zakat fitrah yang disebutkan dalam sebagian penjelasan para ulama bahwa zakat fitrah itu seperti sujud sahwi dalam sholat. Jadi segala sesuatu kekurangan saum, nilai-nilai saum disempurnakan dengan adanya zakat fitrah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.